Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Saya targhib buat tarhibnya, kita masuk ke hadis 362 kalau nggak salah. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslima yusalli wa khatayahu marfu'atun ala ra'sihi kullama sajada tahatta anhu fayafrug min salatihi wa qad tahatat anhu khatayah. Dari Salman Al-Farisi, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim itu bila sedang sholat, maka dosa-dosanya itu diangkat, disimpan di atas kepalanya. Setiap kali sujud, maka dosa-dosanya itu berguguran. Sehingga ketika ia telah selesai sholat, dalam keadaan dosa-dosanya telah habis, telah berguguran. Dikatakan Al-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan As-Saghir, namun di dalam sanadnya ada Ash'ath bin Ash'ath As-Sa'dani. Akan tetapi Syekh Albani mengatakan bahwa Ash'ath bin Ash'ath ini seorang perawi yang dikenal dan dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Sehingga Syekh Albani menganggap hadis ini hasan sahih. Hadis ini akal Islam merupakan dalil dari madhab yang mengatakan bahwa memperbanyak sujud dan jumlah rakaat itu lebih utama daripada panjangnya berdiri. Karena para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama, Pak? Apakah panjangnya berdiri itu lebih utama, ataukah memperbanyak ruku dan sujud? Menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tulul qiyam afdal min kasrati al-adad, bahwa panjangnya berdiri itu lebih utama daripada banyaknya jumlah rakaat. Ini mazhab jumhur mazhab Hanafiyah, Malikiyah dalam sebuah pendapat mereka, dan Syafi'iyah. Demikian pula sebagian Hanabilah. Sementara Malikiyah yang masyhur dari mereka mengatakan bahwa yang utama, yang paling utama adalah kasratur ruku was sujud. Yang paling utama itu banyak ruku dan sujud, Pak. Mana dalilnya? Di antaranya hadis ini. Bahwa ketika seseorang itu berdiri, maka dosanya dikumpulkan di kepalanya. Ketika sujud, maka dosanya apa? Berguguran. Berarti bergugurannya dosa itu saat kapan? Saat sujud. Dalam satu riwayat yang lain, idza qama al-'abdu yusalli wudi'at khatayahu fawqa ra'sihi fa idza raka'a tahatat khatayah fa idza qama wudi'at fawqa ra'sihi fa
Fa idza sajada tahatat khataya. Oh kama qala. Apabila seorang hamba berdiri salat, maka dosanya itu akan diangkat dan disimpan di atas kepalanya. Ketika dia ruku, maka berguguran tuh dosanya. Ketika ia berdiri lagi, diangkat lagi dosanya. Ketika ia sujud, berguguran lagi dosanya. Sehingga kata mereka itu menunjukkan berarti memperbanyak ruku dan sujud itu lebih utama daripada banyak panjangnya apa? Berdiri. Sedangkan jumhur berhujjah dengan apa? Dengan hadis bahwa Nabi SAW kalau sholat malam itu ya panjang sampai tarimat qadamah, sampai kakinya itu bengkak, Pak. Ya, itu menunjukkan betapa panjangnya berdirinya Rasulullah SAW. Dalam hadis Ibnu Abbas, ketika mengisahkan bahwa Ibnu Abbas pernah sholat tahajud bersama Rasulullah SAW, maka kata Ibnu Abbas, beliau membuka surat Al-Baqarah. Setelah selesai Al-Baqarah, beliau membaca An-Nisa. Setelah An-Nisa, beliau membaca Ali Imran. Bayangkan dalam satu rakaat beliau membaca 3 surat panjang sekali ini, Pak. Berapa juz itu? Iya, lebih dari 6 juz. Nah, ini kata mereka itu menunjukkan bahwa panjangnya sholat lebih utama. Pendapat yang ketiga ini adalah sisi lain dari pendapat Hanabilah, bahwa yang paling utama adalah seimbang. Artinya sujudnya dengan rukuknya dengan berdirinya itu hampir sama. Iya, kalau berdirinya lama, hendaknya rukuknya juga lama, sujudnya juga apa? Lama. Kalau berdirinya tidak lama, maka rukuknya dan sujudnya pun tidak lama. Jadi diseimbangkan, Pak. Mana dalilnya? Itu hadis, diantaranya hadis Hudzaifah. Di mana Hudzaifah berkata, "Fakana sujudu qariban min qiyamihi." Adalah sujudnya Rasulullah SAW itu panjangnya hampir sama dengan berdirinya. Dan pendapat yang ketiga inilah yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di mana beliau berkata dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, "Wa qad tanazza'a an-nas halil afdal tulul qiyam am kasratur ruku' was sujud aw kilahuma sawa." Para ulama berbeda pendapat, apakah yang paling utama itu panjangnya berdiri atau banyaknya ruku dan sujud, atau diseimbangkan, disamakan. Ala salasati aqwal, menjadi 3 pendapat. As-sahuha anna kilahima sawa. Yang paling sahih pendapat yang mengatakan hendaknya seimbang. Artinya berdirinya, rukuknya, sujudnya itu ya hampir sama panjangnya. Fa innal qiyam ikhtass bil qiraah wa hiya afdal min adz-dzikri wad du'a. Karena berdiri itu dikhususkan untuk membaca Al-Quran, dan itu adalah merupakan zikir yang paling utama. Wa sujud nafsuhu afdal minal qiyam, dan sujudnya sendiri lebih utama daripada berdiri. Yang bagi anhu idza tawwala al-qiyam an yutila ruku' was sujud, maka apabila dia memperpanjang berdirinya, hendaknya dia memperpanjang juga ruku dan apa? Sujudnya. Wa hadza huwa tulul qunut. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, afdalus shalah tulul qunut. Salat yang paling utama adalah yang paling panjang kunutnya. Apa makna kunut? Ya, fa innal kunut, kata beliau, huwa idamatul ibadah. Ya, kunut itu artinya idamatul ibadah, senantiasa berada dalam apa? Ibadah, panjang ibadahnya. Sawa'un kana fi halil qiyam awi ruku awi sujud, baik dalam berdiri, ruku maupun sujud.
Ya. Nah, inilah pendapat wallahu alam yang paling kuat, Pak. Bahwa yang paling utama adalah disamakan. Kalau antum berdirinya panjang, rukuknya juga kalau bisa panjang, sujudnya juga apa? Panjang, disamakan begitu. Tapi itu keutamaan saja, bukan perkara yang wajib, ya. Allahu a'lam. Kita masuk hadis 363. Wa an Abi Utsman qala kuntu ma'a Salman radhiyallahu anhu tahta syajarah fa akhadha ghusnan minha yabisan fahazzahu hatta tahatta waraquhu. Aku pernah bersama Salman Al-Farisi di bawah sebuah pohon. Lalu ia mengambil sebuah tangkai pohon yang sudah kering, ya daun-daunnya. Lalu kemudian Salman pun menggerak-gerakkan ya tangkai tersebut, ranting tersebut, sehingga daun-daunnya berguguran. Summa qala ya Aba Utsman, ala tas'aluni lima af'alu hadha. Hai Abu Utsman, tidakkah kamu mau bertanya kepadaku kenapa aku melakukan perbuatan ini? Qultu wa lima taf'alu. Lalu aku bertanya kepada Salman, kenapa engkau lakukan ini? Qala hakadha fa'ala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu tahta syajarah. Kata Salman, demikianlah dahulu Rasulullah SAW melakukan ini sama ya terhadapku. Waktu itu aku bersama Rasulullah di bawah sebuah pohon. Fa'akhadha minha ghusnan yabisan fahazzahu. Maka Nabi SAW memetik sebuah tangkai ya ranting yang sudah kering, lalu beliau ya menggoyang-goyangkannya. Hatta tahatta waraquhu, sehingga dedaunannya itu apa? Berguguran. Faqala ya Salman, ala tas'aluni lima af'alu hadha. Lalu beliau bersabda, hai Salman, tidakkah kamu mau bertanya kepadaku kenapa aku lakukan ini? Qultu lima taf'alu. Aku bertanya, kenapa engkau lakukan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sabda, innal muslima idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma shalla as-salawatil khams tahattat khatayah kama tahatta hadzal waraq. Sesungguhnya seorang muslim apabila dia berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian ia sholat 5 waktu, akan berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana dedaunan ini berguguran. Maqal Allah berfirman, aqimis salata tarafain nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Dirikanlah salat di 2 ujung siang, maksudnya yaitu salat subuh dan salat asar. Wa zulafam minal lail, dan bagian dari malam. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan itu adalah peringatan untuk orang yang mau ingat. Hadis ini akal Islam, ya, kita ambil faedah yang pertama, yaitu at-ta'lim bidarbil amthal. Di antara tata cara mengajar ilmu, Pak, itu dengan cara memberikan perumpamaan, Pak. Karena memberikan perumpamaan itu memudahkan untuk memahami. Ya. Dalam Al-Quran Allah pun juga seringkali memberikan perumpamaan. Allah berfirman, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil darinya. Adapun orang yang beriman akan berkata, ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Adapun orang yang kafir berkata apa? Apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Maka Allah sesatkan dengan perumpamaan itu banyak manusia, dan Allah berikan hidayah dengan perumpamaan itu banyak manusia. Nanti perumpamaan itu Pak, ya, menunjukkan akan apa? Menunjukkan kepada kias, analogi, ya. Dan adanya perumpamaan itu termasuk hujah jumhur bahwa kias itu boleh dipakai. Berbeda dengan Ibnu Hazm. Kalau Ibnu Hazm pendapatnya mengatakan apa? Ya, kias tidak boleh dipakai. Cukup Al-Quran, hadis, dan ijma, selesai. Kias nggak boleh, kata Ibnu Hazm. Tapi ini pendapat lemah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran seringkali memberikan perumpamaan, dan perumpamaan itu termasuk kias. Rasulullah pun juga terkadang berhujah dengan kias. Pernah datang kepada Rasulullah SAW, ya, seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, aku berkulit putih dan istriku berkulit putih, tapi anakku kok hitam. Aku curiga jangan-jangan istriku ini berzina. Maka kata Rasulullah, Bapak, kamu punya unta? Punya. Ada enggak anak-anaknya yang kulitnya berbeda dengan orang tuanya? Ada, ya Rasulullah. Kenapa itu? Kok bisa? Kata sahabat ini, la'allahu naza'ahu irkun. Mungkin bapak-bapaknya dulu ada yang warnanya kayak gitu, turun ke dia. Kata Rasulullah, ini pun sama. Ya, la'allahu naza'ahu irkun. Mungkin bapak-bapak kamu dulu ada yang hitam, turun ke kamu. Lihat di sini Nabi menggunakan kias, tidak Pak? Menggunakan kias. Berarti kias itu hujah. Namun Imam Syafi'i mengingatkan, kapan boleh kita pakai kias? Kata Imam Syafi'i, ya innama yusaru ilal qiyas inda darurah. Boleh pakai kias itu kalau darurat. Imam Ahmad menambahkan al-qiyas bimanzilatil maitah. Kias itu sama dengan bangkai, Pak. Artinya kalau sudah nggak ada makanan, baru makan apa? Bangkai. Demikian pula kias. Kalau sudah tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis serta ijma, baru pakai apa? Kias. Adapun belum apa-apa sudah memberikan kias, ini tidak benar. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di sini kita ambil faedah yang kedua, ya akhal Islam. Di sini menunjukkan akan keutamaan wudhu dan sholat 5 waktu, dan bahwasanya wudhu dan sholat 5 waktu itu menggugurkan dosa. Masya Allah. Hadis berikutnya 364. Wa Utsman radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda sirafina min salatina arahu qala al-'asr faqal ma adri uhaddithukum aw askut qala faqulna ya Rasulullah in kana khairan fahaddithna wa in kana ghayra dhalika fallahu wa rasuluhu a'lam qala ma min muslimin يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهما. Dari Utsman, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kami setelah selesai salat asar. Beliau bersabda, aku tidak tahu apakah aku akan menyampaikan kepada kalian atau aku diam saja. Maka kami berkata, ya Rasulullah, jika itu kebaikan sampaikan saja. Tapi kalau itu tidak, itu bukan kebaikan, maka Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, tidak ada seorang muslim pun yang bersuci
lalu ia menyempurnakan wudunya sebagaimana Allah perintahkan kepada dia, lalu ia sholat 5 waktu, kecuali itu semua akan menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Subhanallah. Ikhwata Islam, hadis ini kita ambil faidah ya. Hadis ini menunjukkan akan adab para sahabat yang agung, Masya Allah. Ketika Rasulullah mengatakan, aku tidak tahu apakah aku akan menyampaikan atau aku diam. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kalau itu baik sampaikanlah. Tapi kalau itu tidak baik, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Mereka tidak mengatakan kalau nggak baik nggak usah. Tapi mereka mengatakan apa? Kalau itu tidak baik, maka Allah dan Rasulnya lebih tahu. Subhanallah, ini adab yang agung. Iya. Maka dari itu kewajiban kita beradablah terhadap Rasulullah SAW. Tapi kalau Rasul sudah meninggal, walaupun Rasul sudah meninggal, kita tetap wajib memelihara adab kita kepada Rasulullah SAW. Ya, di antara adabnya Bapak, di antara adabnya jangan pernah kita mendahulukan pendapat kita di atas pendapat Rasulullah SAW. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi, supaya Allah tidak batalkan amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasakannya. Kata para ulama, mengangkat suara di atas suara Nabi, ya, mengangkat suara di atas suara Nabi saja bisa membatalkan amal. Apalagi mengangkat pendapat seseorang di atas pendapat Rasulullah SAW. Itu lebih layak dibatalkan amalnya, Pak. Iya. Ini adab terhadap Rasulullah. Di antara adab kepada Rasulullah, kalau disebutkan nama beliau, jangan lupa sholawat. Kata Rasulullah, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil itu kalau disebutkan aku di sisinya, dia nggak mau sholawat padaku, kata Rasulullah. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kita ambil faedah. Hadis ini juga menunjukkan ya keutamaan bersuci dan sholat 5 waktu, dan bahwasanya itu semua menggugurkan dosa. Kita lanjutkan hadis berikutnya Bapak sekalian. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inna kulla salatin tahuttu ma baina yadayha min khati'ah. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan. Sesungguhnya semua salat itu menggugurkan semua dosa yang ada di hadapannya. Ini artinya sebelum sholat itu, Pak. Jadi kalau sebelum sholat itu kita pernah melakukan dosa, maka dengan sholat itu kemudian apa? Digugurkan dosa-dosanya. Namun sudah pernah kita bahas ya kemarin tentang apakah yang digugurkan itu dosa kecil saja ataukah itu dosa apa? Besar juga. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Allahu a'lam. Hadis berikutnya, wa anil Harits maula Utsman qala jalasa Utsman radhiyallahu anhu yawman wa jalasna ma'ahu faja'a al-mu'adhdhinu fada'a bima'in fi ina'in adhunnu yakunu fihi muddun fatawadda'a thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda' mithla wudu'i hadha thumma qala man tawadda'a wudu'i hadha thumma qama yusalli salata adh-dhuhri ghufira lahu ma kana bainahuma wa baina as-subh
Thumma shalla al-'asr ghufira lahu ma kana bainahuma wa baina adh-dhuhr. Thumma shalla al-maghrib ghufira lahu ma kana bainaha wa baina al-'asr. Thumma shalla al-'isha ghufira lahu ma kana bainaha wa baina al-maghrib. Thumma la'allahu yabitu yatamarraghu laylatahu. Thumma in qama fatawadda'a fa shalla as-subh ghufira lahu ma bainahuma wa baina salat al-'isha. Wa hunna al-hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Qalu hadhihi al-hasanat fama al-baqiyatu as-salihat ya Utsman? Qala hiya la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan wa Abu Ya'la wal Bazzar. Dari Al-Harits Maula Utsman, ia berkata, Utsman duduk suatu hari dan kami pun duduk bersama beliau. Lalu datanglah seorang muadzin. Lalu Utsman meminta air dalam bejana. Aku mengira itu sekitar 1 mud. Ya, segini. 1 mud itu 2 telapak tangan orang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Itu 1 mud segini, Pak. Kemudian beliau pun berwudu lah. Kemudian setelah berwudu beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu persis seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia berdiri untuk salat zuhur, maka akan diampuni dosanya antara subuh dan zuhur. Antara subuh dan zuhur. Kemudian apabila ia telah salat asar, akan diampuni dosanya antara zuhur dan asar. Kemudian apabila ia telah salat maghrib, akan diampuni dosanya antara asar dan maghrib. Apabila ia salat isya, akan diampuni dosanya antara maghrib dan isya. Dan barangkali seseorang di waktu malamnya, ya, yatamarragu ya lailatahu, ya, tamarrog itu artinya berguling-guling, tidur, ya, di malam itu. Summa in qama fatawadda'a fa shalla subh ghufira lahu ma bainaha wa baina salatil isya. Apabila ia berwudu dan salat subuh, akan diampuni dosanya antara isya sampai subuh. Itulah yang dimaksud firman Allah, al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu akan menggugurkan keburukan. Lalu mereka berkata, itu adalah kebaikan. Lalu apa yang dimaksud dengan al-baqiyat as-salihat? Kata Utsman, yang dimaksud dengan al-baqiyat as-salihat adalah ucapan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dan Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Di sini kita ambil faedah, Pak. Itu disyariatkannya berwudu, ya, dengan 1 mud. Artinya kita, Pak, ketika berwudu itu jangan terlalu banyak menggunakan air. Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berwudu cuma 1 mud loh, Pak. Cuma segini berwudu tuh. Sementara kita kalau wudu kerannya terkadang dibuka gede-gede, Pak. Nah, ini termasuk mubadzir, ya. Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubadzir itu teman-teman siapa? Setan. Nabi bersabda juga kepada Abu Sa'id, ya kawal israf wa in kunta ala nahrin jarin. Jauhi oleh kamu berlebihan dalam menggunakan air, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir. Bayangkan, walaupun di sungai yang mengalir tetap tidak boleh berlebihan. Ya. Nabi kalau wudu 1 mud dan mandi
beliau biasanya 1 sok sampai 5 mud. Nabi kalau mandi biasanya 1 sok sampai 5 mud. 1 sok itu 4 mud. Berarti kalau 1 mudnya segini, ya sekitar 650 gram lah. Atau kurang sedikit dari itu. Berarti kalau buat mandi 650 kali 4 berapa itu, Pak? Hah? 2.500 ya? Hah? Berapa? 2.500 gram atau 2,5 kilo. Itu air buat mandi Rasulullah lah, Pak. Antum kalau mandi berapa ember? Berember-ember. Sementara Rasulullah SAW mandinya cuma 2,5 kilogram air atau lebih sedikit. Namun kata Ibnu Hajar itu bukan batasan. Itu bukan apa? Batasan. Akan tetapi maksud tujuannya adalah jangan berlebihan. Iya. Ketika Jabir bin Abdullah menyampaikan kepada seorang pemuda yang rambutnya panjang bahwa Rasulullah SAW dahulu ya mandi itu hanya segitu, 1 sok atau 5 mud. Kata pemuda ini apa? Tapi buatku itu nggak cukup. Marah Jabir. Rasulullah itu rambutnya lebih panjang dari kamu. Cukup. Kok kamu merasa tidak cukup, kata Jabir. Iya. Nah ini Pak. Mungkin kalau kita nyebutnya mandi bebek kali Pak ya. Nah, mandi bebek. Tapi ya, Rasulullah SAW seperti itu mandinya. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini kita ambil faedah yang kedua ya, akhi. Yaitu kewajiban dalam berwudu adalah mengikuti tata cara wudu Rasulullah. Tidak boleh bikin ya, cara wudu sendiri. Makanya kata Utsman, aku melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Ya. Ini penting, Pak. Jadikan ini kaidah dalam ibadah. Dalam semua macam ibadah, lakukanlah ibadah itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam sholat, dalam haji, dalam puasa, dalam zakat, dalam semua ibadah. Tidak diperkenankan kita bikin-bikin sendiri ya, yang namanya ibadah. Tidak boleh. Harus ada jelas contohnya dari Rasulullah SAW. Karena semua ibadah yang memasukkan ke surga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Semua ibadah sudah dijelaskan. Maka dari itu Pak, kalau ada ibadah yang gak jelas caranya, dan Rasulullah pun juga tidak pernah menjelaskan tata caranya, ini ya hati-hati. Rata-rata ibadah sudah dijelaskan nggak sama Rasulullah SAW? Sudah. Sholat dari takbiratul ihram sampai apa? Salam. Dijelaskan sama Rasulullah. Puasa dijelaskan sama Rasulullah. Zakat dijelaskan juga. Nisabnya. Terus apa namanya? Haulnya. Dijelaskan sama Rasulullah. Iya. Haji dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan perbuatannya. Zikir dijelaskan juga dalam ayat tentang bagaimana cara berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Maka ini cara-cara yang sudah dijelaskan bagaimana ibadah. Maka dari itu Bapak sekalian, kalau ada orang bikin ibadah, kita akan tanya kepada dia, caranya gimana? Ada nggak dalilnya Rasulullah SAW melakukan ibadah itu? Iya, makanya lihat, hampir semua bid'ah, caranya pasti beda-beda. Orang bikin-bikin sendiri. Yang jauh-jauh lah, Maulid Nabi.
cara melakukannya di suatu daerah beda dengan daerah yang lain, Pak. Yang satu cara melakukannya dengan apa? Arak-arakan. Yang satu pakai petasan. Yang satu macam-macam. Ya, karena memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, otomatis Rasul pun tidak pernah memberikan cara. Merayakan tahun baru Hijriah, macam-macam orang, Pak. Ya, di suatu daerah pakai pawai obor, yang satu daerah lagi beda lagi caranya. Kenapa? Karena itu tanda memang bukan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebab kalau itu ibadah yang diajarkan Rasulullah, pasti Rasulullah sudah memberikan caranya, Pak. Menjelaskan caranya. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini akal Islam. Dan di sini kita ambil faedah ya akal Islam. Keutamaan salat 5 waktu dan bahwasanya salat 5 waktu menggugurkan dosa di antara keduanya. Sebagaimana sudah kita sebutkan. Di sini kita ambil faedah juga akal Islam, saudaraku seiman, penjelasan makna ayat innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Bahwasanya amalan kebaikan itu bisa menghilangkan dosa-dosa kecil. Salat 5 waktu, semua amal kebaikan itu bisa menggugurkan dosa, Pak. Ya, alhamdulillah. Di sini juga menunjukkan makna al-baqiyat as-salihat yang ada dalam surat Al-Kahfi. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika. Ya. Itu ternyata yang dimaksud dengan al-baqiyat as-salihat itu adalah ucapan ya, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jadi zikir itu termasuk al-baqiyat as-salihat. Dan zikir di hari-hari ini, Pak, agung sekali, Pak. Ini sekarang kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang Rasulullah sebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fi ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh sangat dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 ini. Dalam satu yang lain, afdalu ayyamid dunya ya ayyamul ashar fa'aksiru fihi tahlil wa takbir wa tasbih. Hari-hari dunia yang paling utama adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kata Rasulullah. Maka perbanyaklah oleh kalian di hari-hari itu tahlil, takbir, tasbih. Jadi di hari-hari ini amalan yang paling utama apa? Zikir. Ya, takbir. Makanya para sahabat, Masya Allah. Ya, di 10 awal ini mereka memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Demikian pula kita ya akal Islam. Ini kesempatan, Pak, kesempatan. Jangan sampai kita duduk cuma termenung aja. Sayang banget. Ya, karena ini pahala zikir di hari-hari ini luar biasa. Basahkan lisan kita dengan zikir. Saat kita nyetir, kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Saat kita duduk, dimanapun kita, perbanyak takbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahilham. Akhul Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, hadis 367. Wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla as-subha fahuwa fi zimmatillah. Fala yatlubannakum Allah min zimmati bi syai'. Fa innahu man yatlubuhu min zimmati bi syai'in yudrikhu summa yukibbahu ala wajhi fi nari jahannam. Rawahu Muslim wa Abu Dawud.
Siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam tanggungan Allah. Jangan sampai nanti pada hari kiamat Allah meminta kalian dari tanggungannya sedikit pun. Karena sesungguhnya siapa yang Allah minta dari tanggungannya, Allah pasti akan dapatkan ia. Kemudian Allah akan telungkupkan wajahnya dalam neraka jahanam. Iya. Hadis ini menunjukkan akal Islam, ya, bahwa orang yang melakukan sholat subuh demikian pula sholat 5 waktu itu fi zimmatillah, dalam tanggungan Allah. Maksudnya apa dalam tanggungan Allah? Kata para ulama, maksudnya Allah akan menanggung dia, ya, dengan cara Allah memberikan inayah, Allah memberikan perhatian kepada dia, Allah memberikan pembelaan, pertolongan, Allah berikan pahala besar. Itu dalam tanggungan Allah. Berarti orang yang tidak sholat, maka ia telah lepas dari tanggungan Allah. Maka Rasulullah mewanti-wanti, jangan sampai Allah meminta dari tanggungannya itu. Yang seharusnya kamu ditanggung oleh Allah, gara-gara kamu nggak sholat, kamu lepas dari tanggungan Allah, Allah pun masukkan kamu ke dalam api neraka. Masya Allah, akal Islam. Ini bisyarah azimah, keutamaan agung ya akal Islam. Bayangkan siapa yang tidak ingin ditanggung oleh Allah, Pak? Ya, kalau antum punya hutang ditanggung sama orang, ajib kan? Hidup antum ditanggung sama orang. Ya, makan dijamin, semua dijamin. Enak nggak, Pak? Enak banget. Kalau Allah yang menanggung antum, luar biasa, Pak. Tanggungan Allah, surga, jannah. Tanggungan Allah luar biasa. Maka dari itu, kita semangat, Pak, untuk menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat subuh. Karena sholat subuh ini memang termasuk sholat yang paling berat atas orang munafikin, ya akhi. Iya. Assalamualaikum salamata wal afiyah. Hadis 368. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar. Saling bergantian menjaga kalian, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Malaikat penjaga malam akan saling bergantian dengan malaikat penjaga malam. Wa yajtami'una fi salatis subuh wa salatil asr. Dan malaikat ini akan berkumpul di dua salat, salat subuh dan salat asar. Supaya arujul ladzina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kemudian malaikat yang sudah selesai bertugas naik ke Allah. Lalu Allah bertanya, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Apa kata malaikat? Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datangi mereka dalam keadaan apa? Sholat. Masya Allah. Demikian. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.